Kenapa kita harus punya dan kalau ingin berkembang cepat harus masuk komunitas, karena di situ banyak hal-hal yang baru bisa ketemukan di antara teman-teman komunitas kan. Totok sini punya pengalaman cerita kan, totok sini cerita kan, ya kan. Termasuk kemarin tuh ada yang kelenjar Toroy tuh sampai suaranya seperti bapak mirip, ya kan, cerita tuh depan banyak teman-teman komunitas. Kenapa saya jatuh cinta sama totok punggung? Karena saya di totok punggung alhamdulillah jadi sembuh lagi kelenjar tiroidnya, ya kan. Pas beres dia ngomong, dia kan duduk di belakang saya nanya, totoknya berapa kali? Sebulan. Sehari berapa kali? Sekali. Berarti sebulan sehari sekali, insya Allah bisa sembuh. Lama juga ya? Iya, harus sabar katanya gitu, harus sabar. Sabar yang notoknya pak, bukan yang ditotoknya. Ditotok mah enaknya, tinggal tenggorap doang. Yang notoknya ripuh mah gitu. Jadi harus sabar. Sedangkan Pak Ismet Abi Antum itu kan nggak bisa sehari sekali kesini. Kenapa sih? Bukan kantor itu malah Cilegon lagi jauh kesini kerjanya kan gitu. Jadi malah capek nanti. Nah, antum lah buktikan biru walidain antum. Mumpung bapak masih ada, antum juga sehat, buktikan itu. Karena kalau bapak sudah, karena saya jujur ya, bapak saya meninggal karena kanker ginjal. Masuk. Waalaikumsalam. Ya silahkan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 2 lagi nih belum datang. Ibu-ibunya mana ya? Sendirian jadinya ibu. Ya. Jadi bapak saya kena ginjal. Cuman belum kenal totok punggung sayanya. Saya belum mencintai totok punggung. Akhirnya kan seandainya ya kalau bisa diputar waktu lagi kayak Avenger, saya mau tuh tiap hari totok beliau. Insya Allah sembuh. Ya itulah, memang sudah ajalnya ya. Nah itu ya, jadi antum mumpung bapak juga kan kendalanya cuman ini aja kan, di penepasan yang ke ganjel sama ganjelan kankernya itu di situ. Ya, nah itu kalau sudah dilepas ya dengan sembuh tanpa obat kimia itu bisa sembuh total itu, karena apa? Yang menyembuhkan badannya sendiri. Ya, nah badan sendiri sembuhkan oleh fungsi imun yang ada dalam tubuhnya dibanding pakai obat. Kalau pakai obat nanti efek samping ke ginjal ke yang lain kena. Itu ya. Nah, kalau totok punggung insya Allah aman. Ya. Baik, sambil diminum itu. Ya, mana nih panitianan? Ya, oke, lanjut ya. Kembali ke sini. Nah, ini modul pelatihan dasar, ya. Modul ini terdiri dari beberapa bagian. Ya, yaitu pertama sejarah, nanti kita bicara sejarah. Tanpa sejarah kita nggak ada apa-apanya. Bapak harus paham sejarah. Waalaikumsalam. Belum datang. Belum. Ahwat sendirian gimana nih? Ya? Emang Ahwat ada berapa orang total? 2. Wih, enak amat nanti pelatihan prakteknya cuma 2 orang. Tas hitamnya mana? Ya, selain masih di mobil. Tadi Dila katanya? Enggak. Sejarah berdirinya punggung, kemudian Yayasan Totok Punggung Indonesia. Turunin dari mobil. Iqbal yang nurunin tadi. Nggak tahu. Testimoni kesembuhan, sekilas organ penting manusia, prosedur terapi dan gena treatment, pandangan para ahli terkait medis dan obat kimia, serta totok punggung dari pandangan medis, ya. Serta foto galeri nanti. Ya. Ini yang akan kita jelaskan sampai pukul jam 11. Nanti jam 11 sampai 12 kita akan demo totok punggung gena treatment. Tuh. Bisa nggak bukanya? Wandi bisa, Wandi bisa. Ya. Oke, lanjut ke event. Ini adalah event tertutup ya. Dan ini tidak boleh difotokopi, tidak boleh dikopi ke antum semua, nggak boleh disebarluaskan. Ya. Kenapa? Ya memang ada hak hak cipta ya. Nah paling bisa dalam bentuk dibukukan begini. Nah ini bukunya ada. Nah gini ya.
Tapi ini harus beli ke pusat, harganya 150 berapa satunya itu ya. Ini pendasarnya dan ini pendalaman ya. Jadi materi ini adalah dari sini masukin ke sini gitu ya, masukin sini. Jadi nanti kalau misalnya ada mau tinggal beli aja ini ya. Nah kalau mau dipoto boleh, truk foto gitu ya. Jadi event ini tertutup dan terbatas, semua materi dan dilarang disebarkan kepada publik untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Jadi memang kita punya organisasi punya namanya aturan administrasi, dan misalnya itu harus kita taati ya. Nah itu bagian daripada adab, kita taat kepada administrasi, paham ya? Nah, supaya apa? Supaya barokah ya, supaya ada adab kan barokah. Jadi amal sesuatu apapun kalau tanpa adab itu nggak barokah nantinya. Jadi kita supaya barokah, maka ini tidak boleh dikopi. Dulu mah boleh dikopi pak, makanya saya dapat tuh tanpa bayar segala macam. Dulu ini belum ada juga, dulu waktu zaman saya 2019 ya. Sekarang mah memang dirapihkan oleh pusat ya. Materi dalam presiden ini milik Yayasan Totok Punggung, dilarang untuk disebarkan, dipublikasikan, diubah, dan dicetak tanpa izin dari Yayasan Totok Punggung Indonesia. Ya, ini mah standar banget ya. Semua perusahaan apapun, ya kalau masalah ini sepertinya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah kalau ini berarti tidak membolehkan ya. Jadi sangat masuk akal ya. Ini tata tertibnya, datang tepat waktu ya. Besok jam berapa? Jam 8 lagi ya? Bisa tepat waktu enggak? Ya, mungkin masih meraba-raba alamatnya di mana nih ya gitu ya. Fokus untuk dapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kalau ngantuk bisa kopi, mana kopinya? Ya. Mobile phone mohon di silent lah minimal, digetarkan ya. Jangan dimatiin takut ada istri telepon. Ya. Tidak berdiskusi sendiri selama penyampaian materi, menerima telepon dari di luar ruangan ya, mencatat, menulis ya, boleh menyela dan menekan satu pertanyaan, boleh ya menyela, nanti silakan biar hidup ya. Nah ini jamnya ya, jam 9, tapi saya pagikan lagi jam 8 biar full ya sampai jam 11. Kemudian siangnya, ini siangnya ya, ini siangnya, ini salah nih, ini sama harusnya. Gitu ya. Jadi nanti siang kita full praktek ya, 2 hari ini siang nanti full praktek. Ikhwan di sini, Ahwat di sana. Berarti Ahwat cuma 2 orang ya. Gitu. Jadi apalagi yang Ahwat pasti cepat pisah itu, cuma 2 orang. Ini saya mungkin lebih dari 5 orang ya. Oke. Ini visinya, visi dari Totok Punggung Indonesia. Kenapa harus tahu visi misi tadi? Saya jelaskan bahwa tujuan Totok Punggung antum harus tahu. Ya, kenapa saya harus mengadakan bakti sosial? Kenapa saya harus mengadakan pelatihan dasar dan pendalaman? Kenapa saya harus menyebarkan ilmu ini ke seluruh pelosok Banten? Karena saya ketua PW Banten komunitas ini. Saya kebetulan ketua PW-nya se-Banten, termasuk Tangerang Selatan sampai ke arah Cilegon paling barat, Merak. Ya sampai ke Lebak. Ya. Kita ngadain pernah di Ujung Kulon bakti sosial ya, pernah ngajain di Pulau Panjang tuh, tau nggak Pulau Panjang tuh, pakai kapal 15 menit nyampe ya. Di sana kita bakti sosial ke warga sana, notok ya tanpa dibayar, pokoknya dikumpulin warga, nanti satu-satu totok 15 sampai 20 menit. Mereka seneng tuh ya, senang, kita juga senang bisa menyebarkan ilmu ini ke mereka ya. Kalau jadi saya bukan paksa ya, saya rangsang mereka untuk mau belajar Totok Punggung, tapi ya itulah, tidak semua orang mau belajar, makanya ini yang hadir di sini spesial banget nih ya. Udah gitu berbayar lagi kan, padahal saya udah nawarin tuh di sana tuh, udah nggak usah bayar, siapa yang mau belajar. Ayo. Belum ada sampai sekarang, belum ada yang ngontak saya yang dari Pulau Panjang, dari Ujung Kulon ya. Saya juga Ujung Kulon juga pernah bakti sosial. Kalau mau pelatihan silakan, gak usah bayar, yang penting mau hadir aja. Tapi sampai sekarang belum ada ya. Itulah perjuangan ya. Oke, menuju Indonesia sehat, Islam dan sehat alami.
sehat islami dan sehat alami. Ini penting ya, harus paham ya. Sehat islami dan sehat alami. Sehat islami itu maksudnya apa? Ya, kita sehatnya benar-benar sehat yang diridhoi Allah SWT. Ada nggak sehat yang tidak diridhoi? Banyak. Itu namanya hukuman dari Allah tuh biasanya. Tapi yang kita ingin adalah sehat barokah. Ya, dan sehat alami itu maksudnya apa? Menghindari obat-obatan kimia. Paham ya? Obat-obatan kimia. Saya nggak setuju dengan obat kimia, tetapi bukan berarti ketidaksetujuan saya nggak setuju dengan dokter. Enggak. Kita membutuhkan diagnosa dokter. Bahkan saya memerintahkan orang yang sudah kena ginjal, Pak, supaya cek ke dokter, cek ke lab, ke biomed. Saya tidak menentang dari aspek medis ceknya, hasil analisanya. Tapi berkaitan dengan obat-obatan, itu obat kimia kan? Ya, obat kimia. Nah, saya menyarankan untuk tidak mengkonsumsi obat kimia. Cukup dengan ditotok punggung bisa mengganti semua obat kimia itu. Ya, termasuk gagal ginjal tuh yang cuci darah. Cuci darah kan seminggu 2 kali rata-rata kan? Itu sebenarnya bisa diganti dengan totok punggung dan bisa sembuh insya Allah. Asal sehari 3 kali totok punggung tuh. Sehari 3 kali totok punggung insya Allah. Ya, kreatinnya nanti naik, ureumnya bagus, ya, kemudian presentasi fungsinya optimal, ginjalnya, volume jadi kecil jadi gede, gitu kan. Ternyata banyak konsumen ginjal yang di sini, Pak. Banyak. Kemarin ibu-ibu, cuman masalahnya harusnya sehari 3 kali, kesini cuma seminggu sekali, atau nggak nendang, ngerti ya, nggak nendang. Ya, dosisnya kurang, ya, harusnya dosisnya ditambah juga. Oke, nah jadi kita ini ingin Indonesia yang sehat, alami, dan barokah, begitu. Itu ya visinya ya. Misinya apa? Melakukan dakwah pengobatan syar'i dan mencegah kemusyrikan. Sering kan masyarakat pengennya ke dukun. Nah, itu salah satunya. Ya, dukun yang memang kadang nggak syar'i, ya. Nah, kita masuk di situ. Misinya ada ini. Kemudian membantu pemerintah dalam program menyehatkan masyarakat. Makanya kita kerjasama tuh kadang-kadang dengan puskesmas. Saya izin di sini aja, izin puskesmas sini nih, ya. Nah, tapi saya belum melakukan aktivitas yang sudah dilakukan oleh pusat, yaitu apa? Sering kunjungan ke puskesmas, ya, sering kunjungan ke rumah sakit atau ngobrol dengan pihak dinas kesehatan. Nah, itu belum saya lakukan di Banten ini. Minimal memperkenalkan totok punggung dan bisa kolaborasi seperti yang sudah dilakukan di daerah Sumatera Utara, di Solok. Sampai dokternya namanya Dokter Ola, dia jatuh cinta sama totok punggung dan melatih semua perawat dan juga penjaga yang di puskesmas itu untuk bisa totok punggung. Semua warga yang datang ke situ, ya, setelah dicek di totok punggung sembuh alhamdulillah dengan totok. Sehingga beliau kan kepala puskesmas tuh. Ini puskesmas kok paling bagus nih. Misalnya data bayi yang lahir, bobotnya bagus. Itu kan nanti kalau kurang menjadikan puskesmas jelek konditenya. Tapi setelah dipegang Ola dan dicampur dengan totok punggung, jadi bagus konditenya tuh. Sehingga membuat kagum kepala dinasnya, sehingga diberi tempat ruangan khusus totok punggung sampai dikasih mobil aktivitas, nih mobilnya buat totok punggung. Itu sampai kerjasama di sana tuh. Ya, itu dokter sudah banyak, Pak, akhirnya yang mau belajar totok punggung. Artinya apa? Totok punggung dengan kedokteran tidak bertentangan, bahkan bersinergi. Gitu ya. Itu. Nah, yang kita bertolak belakang mah obatnya. Obatnya itu. Dan saya mengakui juga, dokter juga mengakui ya, bukan saya. Dokter juga mengakui. Dokter kalau sakit nggak mau minum obat, nggak mau dia, pakai herbal gitu apa. Gitu. Ada nggak? Apa? Ada. Bisa masuk, Bu? Akhirnya ada temennya. Geser aja, Bu. Cah itu tasnya. Nah,
Saya ke toilet dulu, Pak. Mangga. Iya. Siapa Bu namanya? Bu dari Serang. Serang. Yanti, maaf tanda tangan. Mi ini bikin minum apa kek Iya, snack? kita lagi disiapin. Oh iya. Nanti kita istirahat jam 10 ya. Nah, kemudian mengenalkan pengobatan totok punggung sebagai pengobatan alami. Kita kenalkan. Jadi misi kita nih. Misi kita. Saya sebagai pengurus wilayah Banten harus menyebarkan itu. Kemudian mensejahterakan penyehatan totok punggung, kasbul maisah. Maksudnya apa? Dapat maisah. Itu yang saya sebut ikhtiar maisah tadi. Ya kan? Usaha sampingan. Kalau saya usaha pokok nih. Bukan sampingan lagi karena nggak ada yang lain. Ya, kecuali kolah ya. Saya usaha pokok nih. Ya. Mungkin Bapak sebagai bengkel mungkin usaha sampingan, bisa tambahan. Ya. Kalau memang ingin dijadikan sebagai maisah. Jadi ada kasbul maisah di sini. Ya. Dan yang terpenting di sini adalah untuk keluarga. Minimal untuk keluarga. Gitu ya. Keluarga jadi sehat, keluarga jadi cerdas. Kan dengan totok punggung itu Bu, Pak, anak-anak tuh yang hafalannya loadingnya lama, di totok punggung jadi cepet Pak. Tahu loadingnya lama maksudnya apa? Lama ngapalinnya gitu. Misal yang hafiz itu kan harusnya berapa lembar sehari, pas di totok punggung jadi, karena sudah ada penelitiannya di Solok itu. Ada penelitian, ternyata bagus-bagus setelah di totok punggung anak itu jadi cerdas-cerdas. Ya. Nih ya, jadi ini misinya. Kemudian nilai-nilai budayanya nih. Budaya tauhid, ikhlas, sehat alami dan sejahtera. Tauhid itu apa? Kita tidak musyrik, gitu aja. Kita katakan pas notok itu, Bu, Pak, kesehatan atau sakit itu kode dari Allah, ya kan? Terutama sakit ya, itu kode dari Allah. Adapun ikhtiar itu adalah sunnah. Berobat itu sunnah hukumnya, Pak. Nggak wajib. Karena kalau wajib, setiap sakit wajib dilakukan pengobatan. Kalau ini sunnah, ya ikhtiar. Nah, totok punggung adalah ikhtiar optimal kita agar berusaha untuk bisa sembuh. Tapi katakan ke pasiennya, kesehatan, kesembuhan hanya tetap milik Allah. Itu penting Pak. Nah, ini bagian daripada tauhid. Makanya sebelum totok, Pak, Bu, Pak doa ya, kesembuhan milik Allah. Kita hanya ikhtiar aja. Sembuh alhamdulillah, nggak sembuh juga tetap alhamdulillah. Itu pasti ada hikmahnya di sana. Gitu ya. Sehat alami, ya jauh dari obat-obat kimia. Ya kan? Sehat alami insya Allah. Tubuh ini sebenarnya punya imun, secara otomatis bisa menyembuhkan. Karena Allah sudah menciptakan apa? TNI yang ada dalam tubuhnya. Yang membela negara, membela tubuhnya. Nah, cuman TNI-nya ada yang lemas, ya kan, ada yang lunglai. Nah, kita aktifkan dengan totok punggung. Sehat alami. Kemudian sejahtera, insya Allah kita bisa sejahtera. Ya. Nah, ini etikanya kita harus paham. Nah, ini buku-bukunya Bu. Nah, ini. Jadi buku file-file ini bisa ada di sini semua. Tuh, ya. Cuman ini pernah kena air. Tuh, ya Allah, jadi rusak. Kena air, kehujanan. Tuh. Kehujanan. Kalau ini enggak masih bagus nih. Ya. Ini saya milik sendiri. Kenapa? Karena saya walaupun saya sudah trainer bahkan sudah advance, tetap Bu, saya harus tetap baca. Saya harus tetap baca. Kenapa? Karena yang penting adalah apa? Ini kan. Situ poros itu harus diisi peluru-pelurunya itu tetap, tidak hanya sekadar skill. Tidak hanya sekedar skill, tapi bahkan dengan saya belajar totok punggung, saya akhirnya mau belajar kedokteran, mau belajar apa itu jantung, mau belajar itu apa sel darah putih. Yang notabene saya nggak pernah belajar dulu, dengan terpaksa, dan sekarang gampang belajar itu di YouTube kan. Apa definisi sakit, apa definisi sehat, bisa tahu itu. Gimana peredaran darah jantung, gimana sakit jantung, apalagi sekarang ada AI. Jantung sakit itu apa dan bagaimana? Tinggal dibaca. Paling juga nggak ngerti.
Baca sekarang gampang. Ginjal yang sehat yang sakit itu bagaimana cirinya? Serut keluar itu. Bahkan cek ginjal itu apa aja sih di lab? Serut. Yang normalnya berapa, yang nggak normalnya bisa ketahuan di situ. Gampang sekarang. Ya, gitu. Benar atau salah walau alam bisawab. Tapi saya cek lagi dengan yang insya Allah benar. Hampir 80% lah benar itu. AI itu kan. ChatGPT itu. Ya. Nah, jadi niatkan dengan ikhlas dulu ya. Jadi datang ke sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya benar-benar karena memang ingin belajar tutuk punggung, dan belajar itu bagian dari tolabul ilmu. Paham ya? Tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Jadi setiap belajar itu adalah fardu. Tapi kalau ini kan namanya ya bukan fardu ain ya. Kalau fardu ain itu misalnya sholat, ya kan? Yang berhubungan dengan langsung. Tapi ini karena ilmu yang kesehatan yang memang cukup satu orang yang mewakili yang bisa, ya sebenarnya cukup. Ini namanya fardu kifayah. Jadi ilmu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi fardu ain semua orang harus bisa, tapi fardu kifayah cukup diwakili oleh beberapa orang. Nah, mudah-mudahan kita yang mewakili mereka yang nggak mau belajar. Nah, jadi fardu kifayah ya. Kemudian berdoa sebelum melakukan terapi. Ya. Ini udah standar. Bertawakal kepada Allah. Ini penting, Pak. Tawakal itu sebelum beramal apa setelah beramal? Kan ada tuh kisah sahabat yang mengikatkan talinya. Masih ingat nggak? Ya kan? Kata Rasul, kenapa nggak diikat untanya? Saya bertawakal kepada Allah. Kata Rasul, salah. I'tikal wa ikilha wa tawakal. Ya. Ikatlah baru bertawakal. Artinya apa? Usaha dulu baru tawakal. Jadi tawakal belakangan. Bener nggak begitu? Ini harus paham dulu nih tawakal yang benar begini. Ya, kalau itu pakai waw ya, bukan summa ya. Berarti ikilha wa tawakal pakai waw. Waw itu bukan berarti tartib ya. Intinya ini ya, bahwa hadis itu bukan menyatakan tartib. Ikat dulu baru tawakal, bukan begitu. Ikatlah dan tawakal, berarti beriringan. Bahkan duluan tawakal itu dalil-dalil yang mengatakan tawakal dulu diutamakan, baru kita melakukan tindakan. Syukran. Nuhun. Kopinya Dila. Oh nanti ya, siap. Nah, jadi tawakal itu duluan. Kemudian tindakan tawakal tetap ada. Kemudian selesai tetap tawakal itu ada. Jadi tawakal, bertindak tetap tawakal juga di situ. Setelah bertindak tetap tawakal, karena tawakal tuh taruhnya di dalam hati. Keyakinan itu mah, keyakinan Allah yang akan menolong, keyakinan Allah akan menyembuhkan, itu namanya tawakal, taruh dalam hati. Tapi ada lingkaran-lingkaran yang kita kuasai pikiran kita, yaitu apa? Logika namanya, yaitu apa? Kalau sakit ginjal caranya begini, itu namanya. Nah, itu namanya bisa kita logikakan. Di titik di mana nih? Nah, itu namanya usaha. Tapi usaha itu tetap harus dibarengi dengan tawakal. Ya, misalnya dapat sakit ginjal, usaha bagian daripada apa? Perintah tawakal. Karena tawakal itu tanpa usaha itu bukan murni tawakal. Absen udah say. Udah. Jadi tawakal itu penting ya. Penting. Menanamkan pasien kepada tawakal penting juga. Karena kadang-kadang pasien datang ke sini dalam kondisi saya pengen sembuh Pak. Berarti nggak tenang. Pengen sembuhnya nggak tenang. Makanya harus ditenangkan, Pak. Kesembuhan hanya milik Allah. Kita hanya berikhtiar secara optimal. Itu. Nah, kalau kita mengatakan begitu, setelah kita tokpung tapi kita nggak sembuh-sembuh, dia nggak akan maki-maki ke kita, Pak. Tapi kalau nggak ditanamkan tawakal, ini saya sudah tokpung nggak sembuh-sembuh juga. Nah, itu. Nanti bisa mencak-mencak ke kita. Makanya sebelum totok itu, katakan itu. Tanamkan tawakal itu kepada dia dan juga kepada saya pribadi. Saya pribadi, Pak, kalau misalnya nggak totok itu nggak berhasil,
dia nggak sembuh-sembuh, saya bisa stres kalau nggak diiringi dengan tawakal. Ngerti nggak maksudnya? Aduh, ngapain saya belajar totok nggak sembuh-sembuh, dah kamu belajar lagi. Bisa begitu Pak. Kenapa? Sejak awal dia tidak bertawakal dengan benar pada Allah, gitu kan? Tapi kalau tawakal dengan benar itu, pada saat dia belum sembuh, tetap keyakinan itu ada, kesembuhan hanya milik Allah. Kita hanya ikhtiar optimal. Yang penting ikhtiar benar-benar optimal ya. Harus ikhtiar optimal. Contohnya begini, Bapak ingin lulus sekolah UPTN misalnya, ya kan? Keyakinan harus tanamkan bahwa Allah sudah menentukan takdir, rezeki, umur, semuanya itu sudah ada di catatan Allah, Lauhul Mahfud. Tapi itu nggak boleh dicampurkan dengan ikhtiar gitu maksudnya. Ikhtiar Allah menyuruh kepada kita, usaha harus optimal, belajar harus sungguh-sungguh, ya kan? Tidak boleh ngabisin waktu yang terbuang percuma. Belajar benar harus sungguh-sungguh. Bagaimana belajar dengan optimal? Kalau perlu training, kalau perlu pelatihan, kalau perlu kursus. Nah itu namanya ikhtiar optimal. Tapi diiringi dengan apa? Diiringi dengan bahwa rezeki, ajal, sakit, sembuhan itu adalah kehendak dari Allah SWT. Sehingga kalau dia sakit dan gagal untuk sembuh, dia tidak stres. Kalau dia sembuh, dia tidak sombong. Oh, akhirnya totok punggung yang menyembuhkan. Sombong Pak dia. Misalnya nih, sudah totok punggung, besoknya sembuh. Alhamdulillah bisa sembuh. Ya Pak, itu berkat totok punggung. Nah itu hati-hati tuh. Hati-hati kepleset tuh Poris ngomong begitu. Kenapa? Karena tadi tidak dibarengi, setelah sukses dibarengi dengan tawakal. Jadi kalau tawakal dipisah, suatu saat kalau dia berhasil, misalnya sembuh dengan totok punggung, jadi sombong Pak. Paham ya? Kalau nggak berhasil bisa stres Pak. Makanya tawakal itu harus kita iringi terus. Intinya apa? Dekat ke Allah lah begitu. Paham ya? Dekat ke Allah. Tawakal sebelum proses maupun output, tetap tawakal harus jalan. Ya kan? Termasuk saya bisnis ini. Alhamdulillah bisnis ini bisa kebangun rumah, ya kan? Nah, kalau tidak dibarengi tawakal, wah, berkat bisnis ini saya punya banyak duit. Padahal itu berkat Allah SWT, ya enggak? Itu bisa hilang tuh. Lama-lama bisa hilang tuh berkat Allahnya itu. Kenapa? Perasaan ini adalah berkat dari usaha saya. Itu nanti akan dominan dibanding dengan perasaan kita dekat kepada Allah. Bahaya itu kalau begitu. Bahaya itu. Makanya tawakal itu harus ada di tuporis itu yang menotok, dan di pihak yang akan ditotoknya. Abi doang. Ini? Oh belum, beda lagi. Atuh nggak enak saya sendirian kumaha ieu teh. Kirain teh make nampan 10 biji gitu nya. Ya makasih Dila ya. Kayak penting ya. Jadi jangan lupakan tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah tanpa menghilangkan ikhtiar optimal. Serahkan kepada Allah tapi belajar harus sungguh-sungguh. Termasuk Rasul dalam sungguh-sungguh apa? Membangun parit Pak. Padahal Rasul tinggal doa, ya Allah hancurkan. Bisa dihancurkan satu juga. Tapi tidak, Rasul ngasih contoh, lakukan penggalian parit. Ya kan? Bahkan Rasul pun ikut ngegali parit kan. Itu ikhtiar optimal Pak. Akhirnya apa? Itulah kalau benar tawakalnya itu. Kalau salah, udah nggak usah digali, minta tolong sama Allah aja. Itu salah Pak. Tawakal yang tidak dicontohkan Rasul. Nah, makanya di sini saya perlu menjelaskan kepada Bapak semua, Bapak kalau sudah bisa totok punggung, jangan sudah merasa jago. Paham ya? Jangan merasa saya bisa menyembuhkan, jangan ya, kepleset nanti kita. Tapi kalau misalnya Bapak nggak bisa, jangan menyerah. Lagu The Massive kan, jangan menyerah gitu. Ya, jangan menyerah. Kenapa? Nih, fungsi tawakal adalah sebagai penyangga. Pada saat belum berhasil, dia tetap semangat. Pada saat dia berhasil, dia tetap tidak sombong. Paham ya? Sama pebisnis juga begitu.
Kamu apa bengkelnya? Duh, hari ini sepi amat ya. Bahkan sebulan mungkin sepi. Ya kan? Lama-lama jauh ke Allah tuh. Ya kan? Kalau sudah jauh ke Allah, waduh, berarti gagal dalam ujiannya. Atau sebaliknya. Wah, berhasil tuh. Bahkan bisa beli rumah, ya kan? Tapi dia mengatakan dalam hatinya, ini adalah berkat kerja saya. Nah, berarti udah kepleset tuh. Makanya tawakal itu harus diiringi terus dari awal, dari pertama kita meniatkan sampai proses, sampai output, tetap harus ada dekat dengan Allah SWT. Serahkan diri semuanya kepada Allah tanpa menghindari ikhtiar optimal. Harus, bahkan wajib ikhtiar optimal. Kalau dia belum ikhtiar optimal, tawakalnya belum sempurna, gitu kan? Tawakalnya belum sempurna. Jadi kalau misalnya nanti pas ujian ingin bagus, caranya bagaimana? Lakukan latihan ujian terus. Itu namanya ikhtiar optimal. Itu namanya tawakal yang benar. Tapi kalau udahlah, rezeki mah di tangan Allah, kita nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain. Itu tawakal yang keliru, Pak. Itu namanya jabariyah. Kayak jabariyah itu ya begitulah. Semuanya menghadap kepada Allah. Kayak begini, saya pengen minum, tapi tangannya nggak pernah diginiin. Bisa nggak minum dia? Ya kan, harusnya kayak gini, ini ikhtiar optimal nih, seret, tapi begini aja nggak diginiin, tetap nggak bisa minum, tetap dia harus beginiin kan. Itu namanya ikhtiar optimal, kaidah kausalitas sehingga sempurna, ya kan. Nah, jadi nggak bisa menunggu, saya pengen minum, pengen kopi gitu, pelototin aja nggak bisa datang gitu. Begitu juga rezeki kan, begitu juga kesembuhan kan, saya pengen sembuh, tapi cicing wae itu berobat. Ya kan, semuanya saya serahkan kepada Allah sakit ini, tapi cicing wae tidak berobat. Ngerti Sunda nggak? Cicing wae itu berobat. Atau kumaha itu ngarana lain tawakal nu bener. Tawakal nu bener mah adalah dia ikhtiar optimal, tapi tetap dekat kepada Allah pada setiap detiknya, nggak pernah lepas. Itu namanya tawakal yang bener. Penting nih Pak, etika terapis yang paling penting ini penting. 1, 2, 3 ini. Makanya poin nomor 1, 2, 3 ini kayak gini. Ikhlas membantu dan atas dasar persaudaraan dan kemanusiaan. Maksud ikhlas itu bagaimana? Apakah tidak boleh ada tarif, 0 tarif? Ya silakan aja tarif. Sangat wajar kita pasang tarif. Kenapa? Karena kita sewa tempat di sini berapa? Premium lagi tengah jalan kan? Pinggir jalan. Ini premium Pak. Ruangannya ada 3 lagi. Dan walaupun ini sebenarnya dulunya kumuh Pak, dindingnya tahu sendiri lah dulu. Ya nggak kayak gini. Kayaknya nih ini kan harusnya di atap ya. Harus di atap. Tapi mahal, yang wall mahal. Ya udahlah, yang atap aja di sini. Jadi kalau sender kuat-kuat nanti agak bengkok gitu. Jadi ini dulunya nggak gini Pak, kayak gini. Tapi setahun 2 tahun, oh ternyata grafiknya bagus nih. Setelah grafiknya bagus, udah saya bayar 5 tahun ini. Gitu. Nah itu karena ada ikhtiar optimal di situ. Walaupun nanti ini nggak berhasil, tetap saya tidak akan stres Pak. Kenapa? Ya namanya usaha, yang penting kita sudah melakukan kaidah kausalitas gitu, dengan sempurna. Jadi kalau ingin buka pangkas rambut, jangan di tengah sawah. Itu bukan tawakal yang benar. Ngerti ya? Carilah di tempat yang di situ banyak keramaian. Di pinggir Indomaret, pinggir kantor BCA, pinggir atau ada lampu merahnya. Di situ itu baru ikhtiar optimal. Enggak lah, tawakal saya mah bisnis karena Allah, saya buka pangkas rambut tapi di tengah sawah atau di tengah kuburan. Atau itu bukan tawakal namanya. Ngerti ya maksud saya ya? Tawakal yang benar adalah dia memperhatikan ikhtiar, seperti Rasul memperhatikan menggali parit dengan benar-benar sempurna paritnya itu dengan lakukan sedetail mungkin. Perang Badar dia persiapkan juga peralatan perangnya. Perang Uhud sama juga mempersiapkan alat perangnya. Itu adalah pelajaran Rasul bahwa ikhtiar yang benar atau tawakal yang benar adalah tadi mengusahakan sedetail mungkin sebab-sebab kesuksesannya itu, keberhasilannya itu. Ikhlas membantu dan dasar persaudaraan itu bagi kemanusiaan. Maksudnya apa? Bapak nanti kalau misalnya ingin berlanjut ya, bukan untuk keluarga, ini ada bukan kewajiban ya, untuk totok 50 punggung orang berbeda supaya lancar. Jadi sebenarnya totok punggung itu adalah bisa karena biasa.
seperti naik sepeda, belajar, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Tapi karena dia semangat pengen bisa, akhirnya bisa kan. Tapi melalui jatuh berapa kali kan, ada yang mungkin cepat bisa, ada yang 5 kali, 10 kali jatuh baru bisa. Sama, belajar mobil juga begitu. Pernah nyenggol nggak? Pernah kan? Itu bagian daripada apa? Belajar. Nanti pun Bapak akan merasakan cangkul, terkuat. Harga 5 menit mis cangkul. Ya wajar baru pertama kali. Nanti lama-lama kuat 5 menit, kuat 10 menit, nanti kuat 1 jam. Bahkan isi kuat bisa 12 orang, Pak. 12 jam bisa sanggup. Istri saya tuh sehari. Saya maksimal 5. Udah 6 gempor tangan saya. Tahu gempor? Nggak kuat. Tapi istri saya kuat ya. Mungkin karena ibu-ibu badannya lembek kali ya Bu ya. Kalau bawa kan keras-keras kayak gini. Ya gitu. Jadi gampang kali ibu-ibunya. Kalau bapak mungkin, tapi saya pernah juga bawa bapak sampai 4-5 orang bawa bapak juga bisa. Gitu. Jadi apa? Karena biasa saja, karena isi sering pengalaman dari, bayangkan 2019 sampai sekarang udah 7 tahun berarti kan. Kalau saya kan baru 2024 baru mau belajar dan mau mempraktekkan 2025 Desember kemarin. Baru tuh mau mempraktekkan secara komersil. Jadi wajar dong kekuatan juga beda. Wajar dong ilmu juga beda. Karena apa? Pengalaman itu, Pak, yang mahal. Ya, betul? Pengalaman. Jadi kalau misalnya anak muda-muda nih, kalau ingin menjalani hidup, nanya kepada yang berpengalaman, kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada yang sudah melakukan. Ya, anak muda ya. Dalam menjalani hidup nih, mau kuliah gimana? Nanya, banyak nanya kepada orang yang sudah melakukan kuliah. Gimana sih supaya berhasil? Nanya yang sudah. Bapak kan S3 nggak masalah ya? Iya, belajar sama Bapak udah. Pak, gimana sih sampai bisa berhasil? Gitu. Nanya-nanya. Walaupun mungkin bisa diterapkan atau tidak bisa diterapkan. Kenapa? Zamannya udah beda kan? Zamannya udah beda. Ya kalau bisa diterapkan ambil, kalau nggak bisa ya diikuti sesuai dengan zaman. Gitu. Ya itulah dunia, hidup dunia kayak begini ya. Nah jadi kita ikhlas membantu apa? Ada 50 harus notok 50 punggung yang berbeda supaya kita bisa. Supaya kita bisa membedakan mana punggung anak, mana punggung dewasa, mana punggung yang banyak sumbatan, mana yang punggungnya bagus nggak ada sumbatan. Kita bisa membedakan. Tapi kalau tidak melakukan itu, agak susah juga sampai ke ahlinya. Ya, jadi kalau ahli itu minimal dia 50 orang punggung berbeda. Nah, insya Allah jadi ya minimal mendekati ahli lah. Gitu. Walaupun saya merasa juga belum ahli juga, ya karena juga masih banyak kekurangan. Saya masih belajar juga, dan belajar saya ternyata di punggung orang yang saya totok itu. Saya belajar di situ. Kenapa? Ternyata ada yang pas di sini, aduh sakit. Ada orang yang di sini, waduh nyaman. Kan beda-beda tiap punggung itu. Ada yang pas di belikat kiri, aduh sakit. Pas belikat kiri yang lain, aduh kok nyaman di situ. Beda-beda tuh. Dari beda-beda itu saya punya pengalaman. Ada yang pas ditotok kok ini kering banget. Ya kering tuh. Kok kering sih? Bener-bener kering Bu. Diminyakan kita, harus banyak minyaknya. Kering ternyata yang kering itu adalah faktor ginjal yang bermasalah. Jadi bisa tahu kenapa? Pengalaman. Jadi dari visual aja bisa ketahuan. Oh ini mah ginjal kering. Pas digitu nggak ada tuh guratan getih. Nah kalau ada guratan getih kayak apa namanya darah itu kan kelihatan tuh merah, itu berarti bagus, darahnya lancar. Tapi yang sedang sakit ginjal Pak itu susah itu. Ya udah mah kering, darahnya juga nggak kelihatan, waktu ginjalnya tuh bermasalah. Nah itu tahu dari mana? Pengalaman. Sebelumnya diinformasikan, tapi dipraktekkan, oh benar, nyambung tuh antar ilmu yang dapatkan dari teman-teman, dipraktekkan, oh nyambung. Gitu maksudnya. Nah jadi ikhlas membantu adalah harus ada tuh. Jadi nanti setiap lihat punggung orang totok aja, Pak. Mau saya totok gak? Jadi saya lihat Pak punggung orang tuh gatel pengen notok gitu kan. Saking pengen belajarnya. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada rapat nih teman-teman pengajian, rapat. Ya, yang lain rapat saya mau notok teman rapat. Kenapa? Saya pengen notok aja lihat punggung orang itu. Ya, totok. Yang ditotok malah seneng, oh, lagi dong gitu. Ya. Supaya apa? Saya tambah pengalaman.
dan ini juga tambah kuat. Jadi harus ada ikhlas nanti ya, gitu. Nanti kalau sudah ahli, baru tuh kita standarisasi dengan Ustaz Abdurrahman, baru tuh bisa buka klinik seperti ini. Jadi harus standarisasi dulu, baru bisa buka klinik, baru bisa buka tarif 100.000 ya sejam, bisa tuh. Tapi kalau sebelum standarisasi jangan, diikhlaskan saja. Ya, kalau ingin levelnya terus meningkat ya. Terus dalam keadaan wudhu ya, sebisa mungkin walaupun ini nggak wajib, sunnah saja. Dalam keadaan wudhu supaya apa? Ya pasti totok, nanti ada keluar jin. Pernah kejadian soalnya ada jin yang ya ditotok, nanti jin itu betah di bagian belikat kiri atau belikat kanan di situ. Ya, jadi pas ada tuh cerita dari teman komunitas juga, pasti totok, "Weh, rumah gua diganggu nih," gitu. Rumah dia diganggu. Nah, jadi kalau bisa harus dalam keadaan wudhu supaya apa? Ya itulah ikhtiar optimal kan, ikhtiar optimal. Salah satunya ya sebenarnya bukan hanya totok umum aja, kalau bisa masih setiap keadaan dalam keadaan wudhu, gitu kan? Gitu. Kalau bisa mah. Berpakaian sopan, bersih dan rapi, maksudnya apa? Sopan di kita menutup aurat. Yang pantas dan yang penting menutup aurat. Jangan sampai kita notok pakai celana pendek segini. Laki-laki kan auratnya dari mana? Ya, pusat dan jangan pakai dan. Bahaya. Pusat sampai lutut. Beda ya kalau udah pakai dan. Pusat sampai lutut. Jadi harus ketutup lututnya. Ya, tapi enggak juga dibukalah. Ini kan enggak aurat, enggak juga begitu. Ya. Nah, makanya kalau bisa laki-laki notok dipisah dengan wanita gitu. Ya. Jadi sopan, bersih. Jangan bau ketek ya. Yang notok jangan bau tete, jangan bau ini, bau apa? Ketek. Bahaya. Nanti enggak akan balik lagi. Jadi benar-benar harus bersih, yakinkan. Kalau memang ada cenderung itu ya pakailah apa gitu ya. Saya nggak paham. Ya, mandi dulu kalau perlu. Ya, jadi bau ketek itu membuat tambah pusing nanti ke kliennya. Kerma pusing, tambah pusing. Yang nggak bisa dihandle apa coba? Kliennya bu, bau badannya. Itu saya sempat pusing itu bu. Gimana caranya? Sabar aja deh. Sabar. Itu biasanya pas bakti sosial, ya kan, petani yang baru maju, ada baksos ya datang pas saya sakit pinggang, pas dibuka, mantap, pas di gini, kita mendaki, membersihkan daki orang, ya jadi mendaki namanya, membersihkan daki. Jadi pas gini, hidung pak kena kuku, masya Allah, ya Allah sabar. Kan mana pasti buka seng gitu kan ya gitu. Ini itulah masyarakat kayak begitu ya, tapi kan kita jadi saya jadi seneng, jadi dekat sama masyarakat kita juga, jadi kita tidak ada gap bahwa kita jadi merasa kaya dia kita, bahkan kita bisa nasihatin, Pak ini bukan jengkol waenya ngerokok waenya, kan seneng ngerokok para petani kan, ngerokok kan itu membuat apa radikal bebas nanti di tubuhnya. Jadi rokok itu asapnya membuat radikal bebas itu. Itu bisa nasehatin itu. Pak jangan sering-sering ngerokok. Sehari berapa? Sebungkus. Masya Allah sehari sebungkus. Tambah lagi Pak ya. Enggak begitu. Ya tambah lagi totoknya, kurangi ininya, rokoknya. Jadi rokok, asap, kemudian asap pabrik itu bisa menghambat proses organ bekerja dengan baik. Yang lemak kolesterol yang bagus Pak itu bisa dioksidasi Pak oleh zat oksidan itu. Zat oksidan itu apa? Itu asap rokok, pengawet. Peserta ini. Ini siapa? Itu ngehalangin tuh boxnya, kasih minumnya ke sekeliling. Nah gitu, pasti pada aus itu. Oke ya, jadi pakaiannya sopan ya, entong keleknya kelihatan,
wanginya harus ada gitu, jangan sampai seng ya. Bersih, rapi ya. Kadang-kadang habis notok tuh saya keringetan Pak ya, habis notok keringetan basah kan. Nah makanya kadang-kadang saya suka pakai baju dua ke sini, keringetan gua enak kan, ganti lagi supaya nanti di hadapan konsumen merasa wangi gitu. Gitu. Jadi harus kita depan konsumen tuh harus wangi, jangan sampai nggak wangi ya. Ramah, sopan, serta bermartabat ya, itu ingat ya, jangan menyinggung terapi lain, ingat penting tuh, jangan menyinggung terapi lain. Wah terapi itu mah nggak bagus, terapi kretek mah nggak bagus, ini mah nggak bagus, terapi totok nggak usah, udah fokus ke totok punggung kita saja, nggak usah ngomentarin. Bahkan kalau perlu juga nggak usah ngomentarin apa dokter-dokter yang gini, nggak usah lah, kita aja fokus di totok punggung ya, khawatir ngomongin batur kan gitu. Udah, lagi pula kan siapa tahu mereka juga bagus, kita nggak bagus siapa tahu, tapi saya merasa yakin totok punggung ini saat ini ya adalah yang terbaik dari segi terapi ya, dan yang paling mudah dipelajari. Coba totok jari, totok apa, refleksi, akupunktur, rumit Pak, itu rumit, titik-titiknya harus jeli. Totok punggung, aduh gampang, budak leutiknya bisa. Nanti lu cuman 3 Pak, panggul, tulang tengah, belikat, enteng ngapalinnya, enteng. Pokoknya dibuat enteng aja dulu, biar mau belajar. Pas prakteknya mungkin iya, tapi prakteknya gampang juga ya awalnya. Setelahnya baru 5 menit udah capek. Oke ya, pegel. Ya sambil. Ramah, sopan, sabar, martabat. Terakhir menjaga diri ini ada ya, bau badan ya. Melakukan SOP penting ya, SOP. Dari siapa? Dari foundernya, dari guru kita, guru besar kita Ustadz Abdurrahman. Kenapa saya harus mengikuti SOP? Pertama, namanya guru lebih berpengalaman, betul nggak? Dari tahun 2002 beliau sampai sekarang, berapa tahun tuh? Isi saya 2019 sampai sekarang 7 tahun. Kalah pengalaman nggak Ustadz Abdurrahman? Jauh atuh. Berarti beliau juga masih jauh Bu. Beliau masih jauh dari standar yang skill yang benar-benar dari Ustadz Abdurrahman. Saya apalagi baru ge kamari Desember mau praktek ya kan. Jadi Ustadz Abdurrahman, saya mengikuti beliau pertama, taat sama guru bagian daripada keberkahan. Betul nggak? Setuju ya? Taat daripada guru yang sudah mengajar kepada kita bagian dari keberkahan, selama guru itu tidak memerintahkan kepada yang bertentangan dengan syariat. Betul nggak? Kedua, ternyata kalau kita fokus SOP Ustadz Abdurrahman, ngantri Bu kliennya. Dan yang digabung-gabung nggak ngantri, bahkan lama-lama gitu, karena nggak barokah tadi. Tenurut sih sama guru. Cobalah menurut sama guru mah. Insya Allah ngantri. Ini insya Allah kita akan terus berpegang teguh kepada topung Uar, topung Ustadz Abdurrahman. Tidak boleh keluar dari itu. Karyawan saya sudah menekankan jangan keluar dari topung Uar. Karena saya ingin mengambil keberkahan taat sama guru. Enteng kan sebenarnya mah? Enteng banget. Yang kedua, hasilnya guru kita Ustadz Abdurrahman sampai punya 4 cabang dan semuanya ngantri-ngantri. Bahkan Ustadz Abdurrahman sehari bisa 2 atau 13 orang yang tiketnya 300 atau 400 ribu satu orang, 1 jam, 45 menit. Tapi 45 menit beliau mungkin sama dengan 10 kalinya saya, ngerti ya? 10 kali, tapi beliau cukup 45 menit insya Allah
Nah itulah sebut dengan pengalaman yang berbicara. Ya. Tetapi saya pun tetap ada manfaatnya. Saya merasa dihargai loh sama klien. Walaupun saya tidak sebagus Abdul Rahman, tetapi si klien tuh balik lagi. Apalagi kok sama Abdul Rahman ya, gurunya, gitu. Jadi walaupun setetes ilmu yang saya dapatkan dari Abdul Rahman, manfaat bagi masyarakatnya besar. Itu maksudnya. Walaupun kita ngambil cuma setetes, tapi kita memanfaatkannya ini bagi masyarakat sangat bermanfaat, dan itu ternyata testimoni bagus-bagus. Apalagi yang semua kita ambil dari Abdul Rahman tuh. Padahal saya sudah merasa seperti Abdul Rahman loh, tapi tetap aja ada yang kurang. Tetap aja, gitu kan. Artinya pas di tes Abdul Rahman, wah, kan saya selalu tuh tes upgrading sama beliau, wah masih kurang. Perasaan sempurna tapi tetap aja kurang. Nah itulah namanya manusia ya, pakai perasaan begitu ya, merasa sempurna padahal masih kurang. Melakukan deteksi awal pada punggung, ini penting ya. Nah ini adalah sebelum kita melakukan ini, poin 10 ini, bahkan 11 ya, ini harus kita lakukan ya. Ini 12 maksudnya. Ya, ini juga mendengarkan keluhan pasien ya. Dengarkan keluhan pasien. Keluhan pasien adalah bagian kita patokannya. Totok punggung sebelah mana. Jadi sebelum totok, tanyakan, Pak keluhannya apa? Sakit kepala nih. Nah, sakit kepala itu adalah dampak. Berarti apa? Berarti totoknya di daerah dada ke atas. Bukan daerah punggul ke bawah. Pak sakitnya apa? Nih kaki saya, berarti dari panggul ke bawah. Dari ginjal ke bawah. Nah itu keluhan itu adalah untuk menentukan kita pas bagaimana titiknya. Ya, berdialog positif dengan pasien. Ingat ya, positif dengan pasien. Tadi ngobrolnya jangan ngejelekin terapi lain. Terus jangan ngejeleki juga sesama komunitas topung yang lain. Saya tadi ditopok sama Mas Wandi nih, tapi gimana ya kurang ini? Ya mungkin Mas Wandinya kurang sehat Pak. Nah, dibantulah teman kita kalau ada kekurangan. Mas Sandinya tadi belum makan kali, jadi kurang tenaganya gitu misalnya. Ya, sama Pak Tony mah sakit misalnya kan. Ya, mending sama Pak Endang aja. Oh Pak Tony kan mungkin malam-malam Pak dianya gitu kan. Pokoknya dibuat positif lah. Jangan sampai iya nih Pak Tony gimana sih yang begitu. Ya, jadi sesama terapis jangan saling menjatuhkan, bahkan membantu. Ya, makanya topung ini semakin banyak orang saya semakin senang yang bisa, ngeri ya, bukan merasa tersaingi. Bapak bisa semua, nanti buka Yaspik lagi, totok punggung dengan merek lain, dengan bukan Yaspik maksudnya, tapi masih totok punggung. Saya malah senang Pak, bukan merasa tersaingi. Ngerti maksud saya? Kenapa? Pertama, rezeki moal patuker. Pertama, milik Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berarti dakwah saya melakukan sosialis ini berhasil. Ya kan? Jadi kalau antum berdua nih bisa notok, saya seneng. Ya, bukan merasa tersaingi. Berarti Cilegon nanti banyak yang bisa topung, nanti konsumennya pada pindah ke Cilegon, bisa aja. Tapi tetap tadi tawakal insya Allah, ya kan, bahwa rezeki adalah semata-mata milik Allah semata. Mau apa tuker? Ini anak muda semua ya, 3. Ini masih di bawah 30 tahun bertiga ini. Bapak berapa tahun? Yang Wasim mana? Ini. Oh, ini anaknya Wasim. Bapak usia berapa? Masih di bawah 30? 86. Di berapa? Oh, benar. 3 lebih. 52. Sama dengan saya Pak, tos. Gitu. Tapi jiwa kita muda ya, jiwa kita muda nih, walaupun udah. Ini salut, biasanya umur 40 ke atas loh yang datang. Ini masih muda mau ya. Anak saya aja susah di tren. Disuruh ini juga nggak mau belajar. Ini ada cuy. Ya. Terus, jadi harus berdialog positif ya. Jangan yang negatif-negatif. Ya kan, pada saat dia lemah, bangkitkan semangat lagi. Ya, lemah tuh maksudnya apa? Udah stres Pak, nggak sembuh-sembuh, kita bangkitkan lagi. Sehingga dia tercerahkan. Kenapa? Karena kalau sudah tercerahkan, harapan muncul, si hormon itu bisa membantu kesehatan tuh. Tapi kalau kita negatifkan, hormonnya makin ciut Pak,
Itu maksudnya. Ya, jadi ini kesembuhan via yang lain, bukan dengan totok punggung tapi dengan usaha yang lain. Itu apa? Informasi yang didapatkan itu memberikan dia semangat. Semangat itu membuat hormon dia semakin mantap dalam penyembuhannya. Ya. Tidak melakukan terapi kepada lawan jenis kecuali dalam keadaan darurat. Ada mahramnya dan menggunakan sarung tangan dan berpakaian lengkap. Inilah yang membuat saya tetap totok punggung itu saya anggap ini insya Allah syar'i. Sama dengan topung ya, bekam juga sama begitu. Itu juga tibun nabawi. Nah, saya yakini ini juga tibun nabawi. Ada hadisnya yagnizu zuhra ya. Menguyel bagian belakang punggung Rasul. Jadi ada dari kaum hitam Afrika sedang menguyel punggung Rasulullah SAW. Entah uyelnya bagaimana nggak jelasin ya, tapi sedang menguyel-uyel ya, menguyel-uyel punggungnya Rasul. Datanglah Umar bin Khattab, ya Rasul sedang apa? Untaku bermasalah, ngamuk aja. Kemudian saya sedang menstabilkan untanya sampai punggung saya lelah. Akhirnya diuyel-uyel zuhra yagnizu zuhra itu ada. Jadi itu hadisnya hadis hasan tapi masih bisa dipakai untuk istidlal, untuk pendalilan ya. Jadi insya Allah ini bagian daripada tibun nabawi ya, dugaan kuat itu masuk tibun nabawi. Jadi sama dengan totok bekam ya, ada hadisnya bekam juga. Kemudian ada yang ngerokok nih, dikurangin kalau ada ya. Nah itu ngerokok kayaknya ya. Enggak, alhamdulillah. Kok ada tampang ngerokok saya pikiran tuh. Enggak, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena yang kemarin mah kalau nggak salah yang 2 orang tuh nggak tahu ngerokok. Ada juga yang ngerokok soalnya. Yang mana Pak Anjir? Ini yang Kiai Holil Mi. Iya, yang orang tuh siapa? Ada selalu. Agam. Masih aman. Iya, ngerokok ya Bumi ya. Enggak juga, ngerokok. Ngerokok ya. Nah, dihindari ya merokok itu karena khawatir pas ngerokok dihisap kan, kemudian nempel ke sini asap rokoknya, kita megang klien yang sedang sakit, asap yang nempel ini bisa kehisap juga, itu namanya tersier. Jadi rokok itu ada primer, ada sekunder, ada tersier. Yang primer itu perokoknya, yang sekunder menghisap rokok secara tidak langsung, dia nggak ngerokok tapi menghisap rokoknya, asapnya. Yang tersier, rokok asapnya nempel ke dinding atau nempel ke baju, kemudian pulang ke rumah meluk anak, bajunya dihisap, nempellah ke anak. Makanya anak juga kadang-kadang suka kena. Kenapa? Tersier. Paham ya? Makanya kalau bisa terapis tidak merokok, karena khawatir nempel ke baju kita, kehisap sama pasien yang memang sedang sakit. Kalau itu tambah sakit begitu kan, harusnya kan sembuh, ini tambah sakit. Kenapa? Terapisnya nggak rokok aja gitu kan. Makanya saya tuh bingung, nerapis notok tapi ngerokok gitu kan, yang pijat itu kan, kok bisa itu ngerokok ya sambil ngerokok. Walaupun hukum rokok menurut saya pribadi ya mubah ya, hukum rokok adalah mubah selama tidak membahayakan baginya. Tapi ternyata menurut kedokteran itu ternyata membahayakan, yaitu bisa berubah tuh hukumnya menjadi haram ya. Tapi hukum asal bagi saya adalah mubah ya. Ini nggak usah dibahas ya, khilafiyah ya, nggak usah dibahas. Kemudian tidak mensindarkan antara totok punggung dengan terapi lain yang bertentangan dengan syar'i. Ada nggak sih Mi? Ada nggak ditampilkan nih? Ada nggak yang orang yang menggandengkan yang tidak syar'i? Ya, saya susah nih ngasih contohnya. Ya. Nomor 15, tidak mensinergikan terapi totok punggung dengan terapi lain yang membahayakan pasien. Ya, misalnya apa? Mensinergikan sampai di kerutuk gitu kan, sampai kakinya ditarik-tarik, ya, sampai. Ya. Usahakan totok punggung kita hanya di punggung saja. Tidak boleh di depan, tidak boleh di kaki, di tangan, nggak boleh apalagi kepala sampai diuyak-uyak gitu kan. Cukup wilayah kita dari tengkuk sampai mana? Sampai di atas sakrum di atas ya. Kemudian lebarnya paling 20 cm, 10 cm, 10 cm gitu. Itu aja wilayah kita ya.
Ini ngopi sendirian nih Mi, yang ini nggak ngopi. Ya, nanti habis juga dikasih kopinya. Pas praktek. Sekarang snack dulu. Iya. Atau ini atuh. Oh, Iya, Abi nih. buat Ica. Orang minuman nggak boleh beli kiki itu Abi. Nih, tuh buat anakku si bungsu. Nih penting ya, menjaga rahasia pasien. Bapak ayah ieu waning punggungna dikasih tahu ke orang lain. Punggungnya misalnya ada tai lalat gede gitu misalnya. Diumumin ke orang, si bapak itu ada tai lalatnya belakang. Rahasia itu. Ingat, rahasiakan. Bahkan kita ngobrol pun unek-uneknya itu keluar, Pak. Nih, tanya uminya. Pasti unek-uneknya keluar itu. Kenapa? Gelombang alfa, Pak. Pas ditotong itu gelombang alfa sehingga dia nyaman mengeluarkan semua unek-uneknya, bapaknya, anaknya, suaminya, bahkan keburukannya tuh nggak sengaja dia cerita, Pak. Bayangkan kalau kita ngomong, siapa mah suaminya kieu. Atuh namanya tama jadi dosa jariah kemana-mana nanti, bahaya itu. Jangan pura-pura aja tutup telinga. Kalaupun kita mau dengarkan, kasih solusinya, ya kan? Usahakan rahasiakan. Kalau perlu tutup telinga, kecuali kalau nanya Pak, teguhannya apa, saya tutup telinga, gitu kan. Ngobrol yang berkaitan kesehatan nggak apa. Tapi kalau sudah masalah pribadi dia, jangan disebarkan, ya. Kecuali kepada suami atau istrinya, itu pun terbatas ya, nggak boleh disebarkan juga. Makanya saya jarang menceritakan tuh ke Umi karena khawatir kelepasan ke yang lain gitu loh. Ke Umi paling yang penting-pentingnya saja. Mi ini gimana sih caranya notok nggak sembuh-sembuh gitu paling itu. Tapi yang dia cerita yang masalah pribadinya, misalnya nih kejantanan saya begini-begini, masa ceritakan ke orang lain? Kejantanannya kurang monas kurang monas berdiri gitu kan, gitu. Masa ceritakan ke orang lain? Si bapak itu mah nggak monas gitu kan. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Nah, jadi jaga rahasia pasien, jangan tergoda untuk menceritakan segala rahasia yang ada di baik di tubuhnya maupun informasi yang dikelola secara tidak sengaja oleh si pasien. Paham ya? Nah, ini kalau ada yang melanggar, aduh ya, nanti Allah jadi marah. Jaga kesehatan terapis, sering ditopung si terapisnya, jangan notok terus, ditotok ya, notok we terus gawena, ayo totok henteu, atuh gering urang nangke. Nanti Sunda ya, Bu. Atuh gering, atuh sakit nanti kita. Kalau kita notok terus, kan kita keluar energi besar loh notok itu. Diteken sampai 10 kilo bahkan 15 kilo. Keluar negeri, keluar energi besar sampai saya keringetan. Ya, kalau memang dia makhluk yang tanpa keringat dia mah. Tanpa keringat, nggak berkeringetan dia mah. Ya, kalau saya sekali notok udah basah itu, Pak. Makanya saya harus ada kain itu, handuk kecil supaya kalau lagi notok netes ke tubuh itu kan nggak enak. Netes gini kan. Karena ngalamin saya. Saat Brahman saya totok, digini netes, aduh nggak enak saya. Saat Brahman waktu saya dites, tes standarisasi, ya sampai netes kan grogi saya kan. Maklum lah guru ditotok sama saya, grogi muncul itu. Saking groginya, sampai keringetan, begini netes. Aduh nggak enak amat, dilap sampai tisu, maaf Ustaz. Ketetesin. Nah itu jangan sampai kena konsumsi. Kalau ke guru mah nggak apa-apa, dimaklum ya. Tapi kalau sampai ke klien, nah hati-hati itu ya. Kenapa? Ya itulah. Makanya harus jaga kesehatan. Dan terapis jangan sampai sakit. Ya. Kalau perlu beli topung alat sendiri, ada tuh alatnya. Ya, kalau nggak ada yang bisa nopung ya beli topung sendiri. Gitu ya. Terus saling menghargai baik sama terapis, topung maupun dengan terapis lain udah saya jelaskan. Jalur terapis seperti ini. Ya, ini kalau ingin meningkatkan lagi ya. Sertifikat dasar hari ini, sertifikat pengalaman besok, ya kan? Nah, ini standarisasi, ya. Standarisasi. Nah, ini sampai di mana bisa? Minimal general treatment bisa. Ini ya. Ya, pendalaman minimal mengetahui emergensi, itu pendalaman. Ya. Emergensi itu jantung, stroke, pecah pembuluh darah, ya, masuk angin berat, ya. Ada pendalaman. Besok ya sama Umi nanti ya.
Kemudian terapis totok punggung syaratnya, nah ini kalau sudah ingin melanjut ke sini. Kalau ingin menjadi ahli, tapi kalau misalnya untuk keluarga memang cukup sampai di sini saja, nggak usah. Tapi kalau misalnya sampai ingin ahli lagi, bisa melakukan sertifikasi standarisasi, ya. Nah kalau ingin keluarga saja tanpa sertifikat dasar ya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sudah standarisasi, ada persyaratan mana sertifikatnya, gitu ya. Kalau ingin standarisasi, ditanya nanti sertifikatnya, ya. Memiliki KTA, KTA itu apa? Kartu tanda anggota. Memiliki sertifikat dasar pendalaman, memiliki bukti 50 pasien. Nanti ada bukti rekamannya. Ada. Nanti kalau mau beli bisa saya. Ada tuh buku rekaman jejak pasien, ya. Dikasih. Oh dikasih. Ada nggak? Contohnya ada. Lulus ujian standarisasi oleh siapa? Ustadz Abdurrahman. Punggungnya Ustadz Abdurrahman nanti kita totok. Kalau ibu istrinya Ustadz Abdurrahman, namanya Bunda Nopa. Bukan istri saya, Bunda Nopa yang levelnya lebih ini, ya. Kemudian ini sertifikat trainer. Kalau ingin ngajar seperti saya seperti ini, harus ada sertifikat trainer. Kalau nggak ngisi dasar dan pendalaman, ya. Kemudian terakhir sertifikat advance, ini yang terakhir. Berarti ada berapa? 5. Alhamdulillah saya sudah lalui semuanya, ya, sampai advance level. Ini sampai diajarin lebih dalam lagi, Pak. Semua ilmu-ilmu yang ada di Ustadz Abdurrahman dikeluarkan semua di sini. Ya, mencari sumbatan utama yang benar bagaimana, gini-gini. Wah, pokoknya mendalam sekali di sini. Benar-benar praktek full 2 hari ini dengan Ustadz Abdurrahman. Ya, baik. Jadi kalau misalnya untuk keluarga cukup, ya, sampai dasar atau sampai pendalaman, ya. Tapi kalau ingin lebih lanjut lagi dan ada visi misi yang nyambung dengan tadi, ya ikut dalam komunitas totok punggung, ya. Nanti kita bisa ketemu dengan dari Pandeglang, dari Rangkas, dari Lebak, kemudian ketemu dari Jawa, dari Sumatera Utara, dari Aceh, bahkan dari Bali juga ada. Ada yang non muslim juga bisa belajar di situ. Orang Bali. Kemarin TFT kita di Bali. Ya, banyak orang non muslim yang mau belajar. Ya. Ganggu dulu dikit buat makan siang. Ibu mau dengan apa? Ah, makasih. Ikan atau ayam? Option. Ayam. Sambil dimakan. Bikin apa? Selain tampau tuna, jangan jenis jahe, Oh iya. kandung. Ayam. Ini. Apa? Ayam weh. Ngikut aja ya. Yang itu semua Ada ikan ngikut. Ayam. Saya beli ikan. Oh iya benar. Abi apa? Ikut aja. Apa ikut? Sama rendang. Rendang ada. Enggak tahu. Rendang ada. Enggak tahu. Nah, ikut aja deh. Sejarah berdirinya totok punggung kita sampai jam 10 ya. Nanti istirahat 15 menit. Ini sejarahnya Bu, Pak. Musibah outbound. Ada anak SMP, kemudian ada pelatih outbound, Ustadz Abdurrahman. Beliau yang membimbing orang-orang SMP yang sekolahan datang ke Cigudeg, Pak. Cigudeg itu Bogor, Rangkas Bogor, deket lah. Perbatasan Rangkas dengan Bogor. Tahu Jasinga? Nah, di daerah Jasinga itu Cilame di situ, ya. Jadi beliau mengadakan outbound yang apa tuh selusur itu kan. Nah, ternyata dalam perjalanan mengalami kecelakaan. Yaitu apa? Jembatan yang dilaluinya ambruk sampai panitianya ada yang dislokasi. Sini, dislokasi. Diangkat merasa sakit. Ya, ininya dislokasi, mencek orang mah. Ini tempurungnya nah nyengsol. Jadi sehingga diapain sakit. Kemudian putar-putar ke penduduk situ, ya, disuruh untuk ketemulah Haji Sarbini. Itu ada tuh, bawa aja ke Haji Sarbini. Pas mau dibawa sakit, Pak. Akhirnya cari ke kelurahan, kata kelurahan situ diambil gagang pintu untuk supaya digotong. Tahu gagang pintu kan bisa cabut ya? Truk jadikan tandu. Sampai ke Haji Sarbini, kemudian Haji Sarbini cukup di punggungnya saja.
Tidak sampai gini-gini sampai ngejerit-jerit. Nah kan, sudah selesai 1 jam, otomatis ini nyambung sendiri, cuma gini aja, nyambung sendiri dan tidak rasa sakit sama sekali. Orang-orang kan kalau misalnya ini dislokasi langsung kan begini sampai berjerit-jerit kan. Patah tulang juga sama, saya ngalamin patah tulang di sini, ya kan? Pas dibenerin, diluruskan, sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Jadi ini patah, nah kan disambungin lagi sini. Nah, proses menuju ke sininya, Pak, mau nyobain? Jangan sampai sakit. Dan saya di situ di ruangan itu mendengar ada yang menjerit sebelah, makin stres ya saya. Aduh, kuningan sakit. Ini belum datang ininya, terapisnya. Pendengaran saya sudah mendengar seperti itu. Makin ya, semakin takut. Pas diproses, oh beneran batasnya ngejerit, sakitnya luar biasa. Gitu. Nah, jadi ternyata dengan tetapung itu menghindari rasa sakit. Jadi kalaupun nanti patah tulang, ditotok dulu Pak, di general treatment dulu. Supaya hormon endorfinnya keluar. Sehingga pada saat diluruskan tidak merasa sakit atau meminimalisir rasa sakit itu. Itulah. Jadi tetok punggung memegang kunci patah tulang, kunci dislokasi supaya tidak merasa sakit. Gitu. Nah pada saat itu Ustaz Abdul Rahman bingung. Yang patah, yang dislokasi tangannya, tapi yang dikerjain yang sebelah sininya. Bingung kan? Semakin bingung lagi apa? Kok langsung bisa begini? Loh kok lancar? Langsung bisa lagi ngasuh barudak SMP. Tidak merasa sakit lagi. Semakin kagum lah Ustaz Abdul Rahman. Pertama melihat, kok punggungnya doang diuyel-uyel, nggak digini-gini ininya. Udah gitu, udah selesai. Loh kok langsung bisa selesai? Langsung bisa kerja lagi. Disitulah mulai Ustaz Abdul Rahman merasa kagum dengan Haji Sarbini pengobatannya. Nah kemudian ya akhirnya beliau tertanam di sini kan, tersimpan, saya ingin belajar, ya kan? Tahun 2007 dia malu untuk mengatakan ingin belajar, tetapi dia mencoba untuk mengantar orang sakit, tetangganya, saudaranya, atau siapapun teman kerja yang sakit, langsung dibawa ke Cigudeg Pak. Alhamdulillah banyak yang sembuh dari situ. Semakin yakin nggak Ustaz Abdul Rahman? Semakin. Beliau kan pada saat ditotok kan melihatin kan, terus ngeliatin sambil belajar kan, belajar. Bayangin berapa tahun tuh? 5 tahun nganterin orang sakit datang ke Haji Sarbini di Bogor, Cigudeg, sambil diliatin 5 tahun. Itu juga proses belajar, cuman nggak langsung melihat orang yang sedang ditotok. Kemudian tahun 2007-2009 Ustaz Abdul Rahman ya pas 2007 ditawarin sama Haji, kapan mau belajarnya? Inilah kata-kata ini yang ditunggu oleh Ustaz Abdul Rahman. Karena beliau nggak berani ngungkapin. Ya, dalam hati saya kenapa nggak berani ya gitu kan? Gak enak gitu saya. Merasa apa gitu kan? Nah pas di ngomong kapan mau belajar, alhamdulillah mencek orang membahagia menjadi murid. Jika film lainnya kungfunya, alhamdulillah diterima sama Jet Li jadi muridnya gitu kan. Nah pas 2007-2009 belajar Pak 2 tahun. Kalau Bapak berapa? 2 hari. Kalau kita bisa Rahman 2 tahun. Ya, pas belajarnya. Kemudian fase home care, visit. Tahu home care, visit? Fase door to door. 2009 disuruh untuk udah praktekan ilmu ini. Cukup 2 tahun belajar, udah praktekan. Nah, taat sama guru kan, Ustaz Abdul Rahman, dipraktekanlah door to door 2009 sampai 2011. Dari Bekasi bahkan naik sepeda dari ke Jakarta juga terus Pak. Ya. Kuncinya apa tuh? Jangan pernah merasa bisa, coba saja nanti dapatnya beda. Gitu ya. Jadi proses belajarnya berapa tahun? Coba. Jadi kalau saya mah atah keneh. Si Umi juga atah keneh, si Umi Eli itu. Jadi jangan pernah merasa bisa, ya. Kemudian
2011 barulah bisa buka klinik sendiri, itu pun dibantu oleh kliennya yang mau nyumbangkan rumahnya. Ya, 2011 baru buka klinik sambil membuka training seperti ini, 2 orang, 3 orang, 5 orang, jalan terus, ya kan? Terus sampai sekarang. Nah, itulah prosesnya. Ya, 2013 pindah ke klinik kedua. 2013 punya klinik yang kedua. Ini pun dari klien juga, ya, nggak pernah ngeluarin uang, Ustaz Rahman. Kalau saya ngeluarin uang gede nih, Bu, sampai 2031 bayangin sewanya, kan? Gitu. Belum lagi ininya. Wah, ini juga lumayan, 10 juta di 2 ruangan kayak gini doang. Pindah klinik kedua di Jati Asih, mulai membuat pelatihan secara formal, kemudian pendirian yayasan 2016, ya. Kemudian terus berkembang. Disinilah berdirinya komunitas itu. Sampai sekarang, ya. Terus berkembang sampai. Jadi Totok Punggung itu adalah terapis usianya paling muda, bungsu, paling muda. Dibanding dengan refleksi, dibanding dengan akupunktur, dibanding dengan totok-totok yang lain. Jadi ini paling mudah nih, ya. Tapi insya Allah, ya, ini kenapa harus paham sejarah? Biar tadi Totok Punggungnya menjasad ke Bapak Ibu semua, ya, karena tahu sejarahnya. Seperti itu sejarahnya, ya. Siapa Haji Sarbini? Gurunya Ustadz Rahman. Dari mana ilmu Haji Sarbini? Dari Habib Armen Madinah. Gurunya Haji Sarbini, ya, dari Madinah ternyata, Pak, dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, ya. Terus sejarah Totok Punggung Indonesia dan perkembangannya. Nah, inilah ceritanya yang tadi saya ceritakan, ini tapi dalam bentuk tulisan. Yang usah dibacain lagi, ya. Nih tuh nanya Ustadz Abdurrahman, cedera, nggak usah dibacain lagi. Juga sama pas melintas sungai, ternyata bambunya patah. Kemudian dibawa ke Haji Sarbini. Ternyata dislokasi sendi bahu, ya. Cukup parah hingga bergas sedikit saja terlihat ia meringis dan menahan sakitnya. Kemudian menyaksikan bagaimana Sarbini menerapinya, totok punggung lalu beliau reposisinya, ditotok lagi sambil lalu totok sekitar bahu belikatnya tanpa rasa sakit. Kemudian direposisi kembali secara perlahan dan akhirnya peserta outbound tadi yang parah akhirnya bisa ke sungai lagi dan melanjutkan kegiatan outbound. Ya. Sungguh suatu hal yang sangat menakjubkan, ternyata beliau tidak mengurut di bagian yang sakitnya, tidak mengurut bagian terapis yang untuk patah tulangnya, ya. Berbeda dengan terapis yang lain, kan, pasti diolah ininya, kakinya atau apalah, langsung kepada yang sakitnya. Pasti itu jeritan, Pak, Bu, pasti itu sakit. Kebayang Bu, saya itu ngalamin, saya patah tulang itu, ya. Aduh, kalau di rumah sakit udah deh pakai pen, udah dioperasi 2 kali tuh pakai pen, nanti tahun depan lagi pakai dibuka lagi pennya, udah operasinya 2 kali, ya. Tapi sekarang alhamdulillah udah sembuh nih di Baros, di Mas Jaya, ya. Tetapi sakit dan selama malamnya itu nggak bisa tidur, cenut, tahu cenut, wah, pokoknya nyudan, ya Allah, nggak bisa tidur sampai gulang-guling saya itu, ya. Cenut-cenutan, ya. Terus bergumam Ustadz Abdurrahman, saya harus belajar totok punggung ini, ilmu totok ini. Namanya belum totok punggung dari Ustadz Abdurrahman namanya itu, ya. Kemudian totok kata beliau waktu itu bukan pijat atau urut, tapi Ustadz Abdurrahman simpan keinginan itu karena tidak mungkin rasanya pada saat itu Ustadz Abdurrahman ungkapan keinginannya pada beliau, ya. Terus Ustadz Abdurrahman sering mengajak dan tetangga untuk berobat, ya. Terus ada yang jantung, stroke, gagal ginjal dan lain sebagainya. Hampir setiap seminggu ke Cigudeg. Pernah nggak dengar nggak Cigudeg? Cilame, ya, Cilame dekat Jasinga, ya. Kalau dari sini lewatin terminal Jasinga. Kalau dari sini, kalau dari Bogor ya mungkin sebelum Jasinga, sebelum terminal Jasinga. Ngelewatin Lewiliang, ya. Kalau dari sana, kalau dari sini sebelum Lewiliang. Dari sini 2 jam 15 menit naik mobil, ya. 2 jam 15 menit lewat tol Balaraja Barat, ya, Balaraja Barat, masuk keluar tolnya. Nanti masuk ke Tiga Raksa. Perjalanan Bekasi juga 100 km, ya. Itu ditempuh beliau pada saat sakit pasti dibawa, ya.
Bahkan dari Bekasi ke Cigudeg beliau selalu bersepeda. Ya. Kemudian pada saat 2007 baru ditanya, kapan mau belajar? Pertanyaan yang sangat menggetarkan. Allah Maha mengetahui apa yang dalam diri hamba Allah. Nah itu. Ini ungkapan Ustaz Abrahman yang nulis beliau nih. Ya. Bahagia seperti orang anak kecil dikasih jajan. Wah bahagia itu kan. Dikasih, apalagi anak kecil dikasih sepeda, bahagia. Nah kemudian Ustadz Haji Sarbini mengatakan, seandainya Habib Armen masih hidup, saya ajak langsung belajar sama beliau. Karena beliau sudah wafat, ya sama saya saja belajarnya. Jadi gurunya siapa? Habib nih gurunya Habib Armen lah, sanadnya ketemu. Insya Allah Habib Armen sanadnya ketemu kepada Rasulullah. Dugaan kuatnya, gola batu zonnya ya. Insya Allah ketemu sanadnya kepada Rasulullah itu. Paham ya? Insya Allah ya. Kita berduga kuat, dugaan kuat. Tapi bukan qot'i, bukan pasti, karena memang hadisnya hasan, bukan qot'i, didugaan saja. Ya, begitu ya ceritanya. Kemudian setelah peristiwa itu biasa setiap 2 minggu Ustaz Muhammad ke Cigudeg untuk belajar. Terus kemudian suatu hari tahun 2009 dia harus praktek. Nah, mulailah mempraktekkan ke keluarga, teman dekat, tetangga. Inilah disebut dengan 50 punggung yang berbeda tadi. Beliau juga melakukan. Cuman belajarnya 2 tahun ya, ditambah dengan nganterin pasien 5 tahun, berarti 7 tahun Pak. Beliau belajar dengan Haji Sarbini 7 tahun. Kalau kita insya Allah 2 hari ini bisa notok punggung. Oke ya, belajar ya. Nah kalau beliau mungkin 7 tahun ya, jadi wajarlah beliau ini memang sangat ahli karena memang ya mendalam sekali ya. 2011 ya, tepatnya angka cantik, ini angka cantik ya, 11/1/2011. Ustaz Rahman memutuskan untuk membuka klinik. Jadi membuka kliniknya angka cantik. Ya. Nanti kalau nikah angka cantik ya. Misalnya tahun 2027, berarti tanggal 27 bulan 7 2027. Bapak kalau menikah lagi tuh ya. Kalau saya 08 98 saya nikah sama istri. Ya, angka cantik kan? 08 bulan 8 tahun 98 saya nikah. Itu nggak sengaja. Asli itu yang nentuin mertua saya. Mertua pun nggak kepikiran itu angka cantik. Baru nyadar setelah saya nikah, gini kita akan cantik nih. Gitu. Baru nyadar. Ini juga kayaknya baru nyadar Ustaz Rahman kali ya. Kemudian buka kelas ya, akhirnya buka kelas tahun 2011, akhirnya buka kelas ya sampai sekarang. Ya, kelasnya sampai 3 sampai 5 orang. Kayak beginilah. 3 sampai 5 orang ya. Begitu ya. Pada tahun 2016 secara resmi membentuk sebuah yayasan namanya Yayasan Totok Punggung Indonesia. Nanti yayasan ini kalau akan bubar kalau satu rumah sudah ada 1 tuporis. Itu cita-cita beliau ya. Yayasan ini nggak perlu ada lagi, udah bubarkan. Komunitas juga kita bubarkan karena nggak ada pengurus lagi kalau semua orang insya Allah macam kerokan semua bisa melakukan. Kerokan kan bisa semua kan? Kerokan tahu kerokan? Yang digini-gini? Iya. Semua orang bisa kan? Gitu. Nah pengennya kita ini seperti itu, semua orang bisa notok. Kan notok itu mudah seperti mudahnya seperti kerokan, gampang kok insya Allah. Ya. Teorinya ya, prakteknya gampang juga gitu. Dengan izin Allah pada bulan 2017 Munas. Nah kita ngadain Munas. Nah berarti komunitas Totok Punggungnya berdiri tahun 2017, maaf, bukan 2016 ya, 2016 itu yayasannya. Oke, kemudian nah ini jembatannya ya, udah jam segini ya, jembatannya yang tadi patah. Nah ini yang pinjam pitunya, ini Desa Sukamaju ya. Ustaz Brahman yang mana nih? Ustaz Brahman. Nah, beliau. Ya, beliau Ustaz Brahman, ini murid-muridnya. Ya, ini Sukamaju, Kecamatan Cigudeg. Di situ ada sungai di situ ada bukit, di situ ada ada penginapan villa-villa yang dibangun oleh Ustaz Brahman. Nanti kita bisa nginep di situ tuh. Ya, bisa berenang di sungainya. Sungainya bersih loh itu. Bisa berenang tuh. Ya, jadi piknik, healing jeung keluarga di situ aja.
sambil memperdalam ilmu, sambil ngajak anak-anak juga berenang di situ. Ya. Nanti kita ke jembatan yang tadi. Nah ini Haji Sarbini. Beliau sedang notok pasiennya. Gurunya Ustaz Abdurrahman. Beliau sudah meninggal juga, wafat ya. Nah ini makamnya, ini Ustaz Abdurrahman. Nah ini senior-seniornya. Ya, ini pembinaan pertamanya ya. Beliau usianya udah 55 tahun, Pak. Tapi masih bisa naik sepeda, masih bisa jalan kaki ya puluhan kilo. Ya, segar terus badannya. Ya. Istrinya 2. Itu mah gak akan saya contek itu mah ya. Karena nggak sanggup sayanya. Nah ini Haji Sarbini. Ya. Ini keluarga-keluarganya. Nah ini juga ahli topung karena diajarkan oleh saudaranya atau anaknya. Ya. Ini keluarganya. Ternyata Haji Sarbini itu guru ngaji kitab. Tahu kan guru ngaji kitab tuh suka ya ini kitabnya. Nah ini masyarakatnya diajarin sama ini Ustaz Haji Sarbininya, ini istrinya. Nah ini Ustaz Abdurrahmannya. Ya. Namanya Abdurrahman, Jakarta 11 Oktober. Beliau orang Sumatera Barat, Padang. Ya. Lahirnya tapi Jakarta, tapi sebenarnya dia ahli Sumatera Barat. Kemudian ini pendidikannya. Nah, beliau itu ternyata IKIP Jakarta Pendidikan Bahasa Inggris. Sempat kuliah di UI tapi nggak selesai. Jadi dari segi intelektual ya, beliau jago bahasa Inggris. Kemarin aja ada Australia yang belajar beliau pakai bahasa Inggris. Australia yang sakit frozen soldier sembuh sama Ustaz Abdurrahman. Akhirnya orang Australia itu pengen belajar dengan Ustaz Abdurrahman. Diajarin saat itu juga sendirian. Wah itu saya pengen kayak begitu tuh, diajarin sehari langsung bisa itu kalau sih. Gitu. Karena ketemu dengan Ustaz Abdurrahman susah juga ya. Tuh. Kalau ingin ditotok sama Ustaz Abdurrahman bisa ya. Bisa daftar, nanti 3 bulan kemudian baru kebagian. Indennya 3 bulan. Karena saking ngantrinya. Paham ya? Jadi kalau misalnya Bapak ya ingin totok Ustaz Abdurrahman, sekarang daftar 3 bulan baru dapat nomornya. Sekian. Di itu 3 bulan yang akan datang. Ya, sehari beliau itu 12 sampai 13 orang notok punggung. Sehari, Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya di Cigudeg ada acara pelatihan, ada acara bakso segala macam Cigudeg. Beliau alamatnya di Bekasi. Semua kliniknya di Bekasi. Ya, sehari 13 dikali 300 atau 400 ribu lah buletin. Udah berapa? 4 jutaan kan? Senin 4 juta, Selasa 4 juta, 5 hari 4 juta kali 5 udah 25 juta dalam seminggu. Ya kan? Itu baru dia yang megang, belum karyawan-karyawan juga megang kan dengan harga 120 ribu. Modal di sini saya 200 ribu untuk saya sama istri saya 200 ribu, tapi karyawan saya 120 ribu. Kenapa dibedakan? Kalau disamain nanti pengen ke saya semua. Kan harga samanya mending ke Pak Endang, mending ke istri saya kata konsumennya. Atau karyawan nggak kebagian. Makanya saya tinggiin 150. Masih aja ke saya aja. Saya tinggi lagi 200. Ya, makanya kadang-kadang kalau 200 udah ke ini aja lah, ke reguler aja. Nah, kan kebagian tuh karyawan kan. Itu maksudnya. Itu. Sekaligus juga memang evaluasi juga bagi karyawannya. Antum tuh harusnya sama kemampuannya dengan saya minimal dengan uminya. Padahal karyawan saya itu udah 2024 belajarnya, saya baru kemarin kan nanganinnya baru Desember. Ya, tapi kan saya pondasi saya kuatin dulu. Pondasi itu apa? Nonton tiap hari Ustaz Abdurrahman notok. Sampai kaki tangannya saya contek gitu. Tonton tiap hari itu. Pondasinya kuat, filosofinya saya kuat. Setiap KTPI akunnya itu KTPI itu saya nonton. Setiap video saya nonton. Nah, barulah saya mau berani situ. Nah, jadi pondasi saya kuatin dulu. Nah, setelah saya totok, alhamdulillah balik lagi. Ya, balik lagi itu ada kemungkinan nggak sembuh, berarti kurang bagus kan? Kemungkinan dia sudah nyaman dan pengen ke saya lagi. Ya.
Makanya kalau kadang-kadang balik lagi kan jangan-jangan saya kurang bagus nih totoknya. Gitu Bu, pikiran saya tuh. Kok balik lagi. Pengennya mah nggak usah balik lagi kan, berarti ngescager gitu kan. Iya kan? Apa keluhannya? Kemarin mah udah keluhannya, sekarang ganti sebelah sini. Oh, ganti keluhannya ternyata. Kan saya notok berdasarkan keluhan. Keluhanannya apa? Kaki, ya udah kaki dulu saya fokuskan. Minggu depan datang lagi, kaki udah selesai, tapi ininya sekarang yang atasnya gitu maksudnya. Gitu ya. Ustaz Abdul Rahman juga sama. Jadi kalau ingin tetap Ustaz Abdul Rahman, ya daftar sekarang harganya 370 nggak salah. Ya, tapi 3 bulan kemudian. Ya, 3 bulan kemudian. Ke Yaspik aja deh, ya. Sama aja. Kemudian riwayat pekerjaan nih. Jadi beliau tuh jago bahasa Inggris ya, di Nurul Fikri beliau tuh kerjanya. Tahu Nurul Fikri ya? Nah, beliau orang PKS ya. Tapi beliau tidak mencampur adukan dengan aktivitas PKS-nya. Saya bukan orang PKS tuh. Makanya sebelum saya ini nanya, kalau saya menjadi ketua PW jangan campur adukan dengan tadi partai politik. Kalau itu saya mau, akhirnya emang enggak. Dan enggak pernah mengkampanyekan sesuatu. Beliau selalu mengkampanyekan Toto Pupung saja, tidak mengkaitkan dengan aktivitas afiliasinya kemana. Gitu. Makanya baru saya mau gabung tuh. Ya, bukan berarti saya ini ya. Tapi gimana? Saya ingin fokus ke Topung, ya sudah Topung, tidak ada afiliasi yang lain. Oke ya. Sekarang bagian kedua, Yayasan Totok Punggung Indonesia. Nah, ini yayasannya, programnya, ini nggak usah lah ya. Ini markas dakwahnya di Cigudeg ya. Nanti rencana kita akan bikin pesantren tahfidz Totok Punggung Indonesia, sedang dibangun sekarang ya. Kemudian Rumah Sehat Internasional Totok Punggung Indonesia ini pun nggak tahu nih udah jadi apa enggak ya, belum tahu saya. Ini channelnya KTPI ya, selalu nonton ya. Channel KTPI TV YouTube, di situ ada, pilih aja yang populer di situ, nonton aja terus. Di situ banyak lagi masukan untuk memperkuat fondasi kita, Pak. Informasi semakin banyak, data masuk ke kepala kita semakin mantap gak nanti skillnya, insya Allah Pak, mendukung. Tapi kalau nggak pernah nonton nih langsung praktek itu lama itu ya. KTPI TV ya, itu di TikToknya juga ada, namanya Topung War TikTok. Ini rumah beliau, kliniknya yang pertama di Jati Luhur, Jati Asih. Kemudian ini yang kedua Jati Warna, semuanya ngantri. Nah, ini produk-produknya, nah ini alat-alatnya, nah seperti ini alatnya. Ini hasil modifikasi terakhir, yang dulu sebelumnya lebar, sekarang agak sebelumnya sempit, sekarang dilebarin. Ini modifikasi. Jadi kalau misalnya nggak kuat bapak dan ibu, pakai ini. Misalnya untuk keluarga nih, bukan untuk. Tapi kalau untuk sampai ahli, kalau bisa pakai ini tangan terus biar kuat. Tapi kalau nggak niat untuk sampai ahli, nggak apa-apa pakai ini, pakai alat. Sama kok, pakai alat. Nanti diajarin gimana cara menggunakannya, ya. Itu nanti penekannya gimana. Ini. Nah, saya menggunakan ini kalau kliennya kategori pembesar, yang di atas 80 kilo ke atas. Atau dia memang badannya kekar tuh, butuh ini baru saya pakai ini. Tapi kalau badannya kurus-kurus mah enggak, pakai tangan aja ya. Tapi kalau misalnya bapak dan ibu ingin notok suaminya, terutama ibu ya, notok suami pakai alat, karena nggak kuat pasti nggak kerasa nanti jika dilus-lus kayak ini aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau ingin kuat jangan pakai ini aja terus, nanti lama-lama kuat ya. Kalau saya menghindari ini pertama kali belajar, hindari ini biar kuat. Bahkan saya tangan kiri dulu, ini sudah merasa oke, baru ini cepat itu ya, karena dua-duanya harus jalan ya, harus jalan ya dua-duanya ya. Kalau cuma satu kasihan ininya nanti ya. Oke, ini alat-alat yang pendukungnya, tetapi kalau diusahakan untuk dasar atau pendalaman hindari ini supaya kita kuat jarinya, kecuali ya terpaksa gunakan. Nah, ini markasnya saya percepat, ini visinya, ini misinya sudah tadi ya.
Ya, ini akunnya KTPI TV ya. Sudah 30.000 ya. Nah, belajarlah di sini. Belajar di sini ya. Karena tidak cukup dengan informasi yang kita dapatkan di sini, tapi di sini banyak informasi. Testimoninya ada di situ dan lain sebagainya. Ya. Ini kadang-kadang saya nyuruh ke karyawan saya tuh susah. Udah ini sudah tinggal buka wifi-nya, nonton tiap hari. Tetap yang nonton lain ini, yang lain sekelur yang lain. Padahal apa untuk menambah ilmu, ya kan? Itu. Kemudian ini testimoni kesembuhan. Ya. Kita istirahat dulu ya. Kita cukupkan dulu istirahat 15 menit dulu. Saya mau izin ke air dulu. Yuk, makan dulu. Cah mau nggak? Oke. Mas Wandi kemana? Aduh.